Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur atas rahmat dan hidayah yang diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada kita semua. Terima kasih kepada Dewan Penguji selaku Ketua Dr. Hendy Pratama SPD MA, selaku Sekretaris Mujimin SPD MPD, selaku penguji pertama Profesor Dr. Teguh Supriyanto M.Hum, selaku penguji kedua Dr. Prembayun Miji Lestari SS M.Hum, selaku penguji ketiga Dr. Yusro Edi Nugroho SS M.Hum. Pada kesempatan kali ini, saya Eka Fitri Nuraini, Prodi Sastra Jawa, NIM 261141309, akan memaparkan hasil penelitian saya yang berjudul Alur Cerita dalam Antologi Cerkak Cikwa karya Gunawan Budi Susanto. Yang pertama, latar belakang. Antologi Cerkak Cikwa karya Gunawan Budi Susanto ini sebagai gambaran sosial kehidupan masyarakat Blora pada umumnya. 12 judul cerita dari antologi cerkak ini menceritakan tentang kehidupan sosial masyarakat, tanggapan dan respon pengarang terhadap permasalahan yang ada di sekitarnya sebagai wujud kreatif seorang pengarang dalam menghasilkan sebuah karya sastra. Berdasarkan latar belakang tersebut, maka rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu bagaimana struktur alur dalam antologi cerkak Cikwa karya Gunawan Budi Susanto. Kemudian, bagaimana bentuk-bentuk konflik yang terdapat dalam antologi cerkak Cikwa karya Gunawan Budi Susanto. Selanjutnya, tujuan penelitian berikut. Yang pertama, untuk mendeskripsikan struktur alur dalam antologi cerkak Cikwa karya Gunawan Budi Susanto. Selanjutnya, untuk mendeskripsikan bentuk-bentuk konflik yang terdapat dalam antologi cerkak Cikwa Gunawan Budi Susanto. Dilanjutkan manfaat penelitian. Manfaat dalam penelitian ini dibagi menjadi dua, yaitu manfaat teoritis dan manfaat praktis. Penelitian yang relevan dengan penelitian ini sebelumnya pernah dilakukan oleh Sativa pada tahun 2011 dengan judul penelitian Cerbung Salindri Kenyo Kebak Mowadi karya Pak Nepuri di majalah Panjabar Semangat. Penelitian ini difokuskan pada analisis pengaluran yang diamati dalam urutan peristiwa fungsional, konflik internal dan eksternal, dan juga klimaks cerita. Selanjutnya, penelitian pada tahun 2013 oleh Hasanah dengan judul penelitian Analisis Struktural Objektif Novel Kinanti karya Margaret Widi Pratiwi. Penelitian ini membahas tentang unsur-unsur pembangun novel yang berupa tema, tokoh dan penokohan, latar atau setting, gaya bahasa, sudut pandang, nilai budi pekerti, dan juga menjelaskan hubungan antar unsur di dalamnya. Pada tahun 2014, oleh Setiawati dengan judul penelitian Konflik Sosial dalam novel Sirah karya A.Y. Suharyono. Dalam penelitian tersebut, Setiawati membahas tentang bentuk-bentuk konflik sosial antar tokoh dalam novel Sirah. Penelitian selanjutnya dilakukan oleh Nugraheni dengan judul penelitian Novel Kajian Strukturalisme Objektif pada novel Tretes Trintim karya Suparto Broto. Pokok bahasan pada penelitian ini adalah analisis menggunakan teori strukturalisme dan pendekatan objektif. Hasil dari penelitian ini sendiri menjelaskan tentang unsur-unsur struktural dalam novel Tretes Trintim. Unsur-unsur tersebut diantara lain tema, plot, tokoh dan penokohan, setting, sudut pandang, dan amanat. Selanjutnya pada tahun 2014 oleh Arifiani dengan judul penelitian Analisis Konflik Psikis Tokoh Utama dan Nilai-nilai Pendidikan Karakter dalam Novel Asmarani karya Suparto Broto. Pokok bahasan dalam penelitian ini mendeskripsikan perwatakan tokoh utama, konflik psikologis, dan tokoh-tokoh utama, faktor penyebab terjadinya konflik psikologis, dan juga nilai pendidikan karakter yang terdapat dalam novel tersebut. Selanjutnya, pada tahun 2016, penelitian dilakukan oleh Tiastika
dengan judul penelitian konflik dalam novel Nalika Langite Obah karya Smith. Pokok penelitian ini membahas tentang bentuk-bentuk konflik dalam novel Nalika Langite Obah. Konflik dibagi menjadi dua, yaitu konflik internal dan konflik eksternal. Pada bagian selanjutnya, yaitu kajian teori. Dalam kajian teori terdapat strukturalisme, alur, unsur-unsur alur, tahapan alur, serta jenis-jenis alur. Penelitian yang relevan dengan penelitian ini sebelumnya pernah dilakukan oleh Sativa pada tahun 2011 dengan judul penelitian Cerbung Salindri Kenyo Kebak Mowadi karya Pak Nepuri di majalah Panjembar Semangat. Penelitian ini difokuskan pada analisis pengaluran yang diamati dalam urutan peristiwa fungsional, konflik internal dan eksternal, dan juga klimaks cerita. Selanjutnya, penelitian pada tahun 2013 oleh Hasanah dengan judul penelitian Analisis Struktural Objektif Novel Kinanti karya Margaret Widi Pratiwi. Penelitian ini membahas tentang unsur-unsur pembangun novel yang berupa tema, tokoh dan penokohan, latar atau setting, gaya bahasa, sudut pandang, nilai budi pekerti, dan juga menjelaskan hubungan antar unsur di dalamnya. Pada tahun 2014, oleh Setiawati dengan judul penelitian Konflik Sosial dalam novel Sirah karya A.Y. Suharyono. Dalam penelitian tersebut, Setiawati membahas tentang bentuk-bentuk konflik sosial antar tokoh dalam novel Sirah. Penelitian selanjutnya dilakukan oleh Nugraheni dengan judul penelitian Novel Kajian Strukturalisme Objektif pada novel Tretes Trintim karya Suparto Broto. Pokok bahasan pada penelitian ini adalah analisis menggunakan teori strukturalisme dan pendekatan objektif. Hasil dari penelitian ini sendiri menjelaskan tentang unsur-unsur struktural dalam novel Tretes Trintim. Unsur-unsur tersebut diantara lain tema, plot, tokoh dan penokohan, setting, sudut pandang, dan amanat. Selanjutnya pada tahun 2014 oleh Arifiani dengan judul penelitian Analisis Konflik Psikis Tokoh Utama dan Nilai-nilai Pendidikan Karakter dalam Novel Asmarani karya Suparto Broto. Pokok bahasan dalam penelitian ini mendeskripsikan perwatakan tokoh utama, konflik psikologis, dan tokoh-tokoh utama, faktor penyebab terjadinya konflik psikologis, dan juga nilai pendidikan karakter yang terdapat dalam novel tersebut. Selanjutnya, pada tahun 2016, penelitian dilakukan oleh Tiastika dengan judul penelitian konflik dalam novel Nalika Langite Obah karya Smith. Pokok penelitian ini membahas tentang bentuk-bentuk konflik dalam novel Nalika Langite Obah. Konflik dibagi menjadi dua, yaitu konflik internal dan konflik eksternal. Pada bagian selanjutnya, yaitu kajian teori. Dalam kajian teori terdapat strukturalisme, alur, unsur-unsur alur, tahapan alur, serta jenis-jenis alur. Stanton mengungkapkan bahwa teori strukturalisme merupakan suatu disiplin yang memandang sebuah karya sastra sebagai suatu struktur yang terdiri atas beberapa unsur yang saling berkaitan antara satu dengan yang lainnya. Sedangkan plot adalah cerita tentang urutan kejadian, namun pada setiap kejadian itu hanya dihubungkan secara sebab akibat. Peristiwa yang satu disebabkan atau menyebabkan kejadian peristiwa yang selanjutnya. Unsur-unsur alur terdiri atas peristiwa, konflik, dan klimaks. Peristiwa itu sendiri, peristiwa fungsional adalah peristiwa yang menentukan atau mempengaruhi pengembangan alur atau plot. Urutan peristiwa fungsional merupakan inti dari sebuah cerita karya yang bersangkutan. Selanjutnya, konflik. Menurut Stanton, mengungkapkan bahwa konflik dalam sebuah cerita terdiri dari konflik internal dan konflik eksternal. Konflik internal adalah konflik kejiwaan yang terjadi dalam hati seorang tokoh cerita. Adanya perbedaan pendapat, pertentangan, dan pilihan yang berbeda mengakibatkan terjadinya konflik internal. Selanjutnya, konflik eksternal, yakni pertentangan dan perbedaan yang terjadi antara seorang tokoh dengan tokoh yang lain di luar dirinya, entah lingkungan
alam sekitar, maupun dengan manusia lainnya. Klimaks yaitu saat dimana konflik terasa hangat, intens, sehingga akhir yang tidak dapat dihindari lagi. Klimaks merupakan titik yang mempertemukan kekuatan-kekuatan konflik, serta menentukan bagaimana oposisi tersebut dapat terselesaikan. Tahapan alur yang terdiri dari pengenalan situasi cerita atau exposition ialah proses pengenalan tokoh dan pengenalan adegan, serta hubungan antar tokoh. Yang kedua, pengungkapan peristiwa atau complication ialah penyajian peristiwa awal yang menyajikan bagaimana timbulnya berbagai masalah, pertentangan, atau kesukaran maupun kesukaan bagi para tokoh. Yang ketiga, menuju adanya konflik atau rising action. Bagian ini menjelaskan terjadinya peningkatan perhatian, sebuah kegembiraan, ataupun keterlibatan berbagai situasi yang menyebabkan bertambahnya kesukaran seorang tokoh. Yang keempat, puncak konflik atau turning point, disebutkan juga sebagai klimaks. Di sini, bagian ini, cerita ini yang paling besar dan mendebarkan. Pada bagian ini pula, ada bagian ditentukan sebuah perubahan nasib dari berbagai tokoh. Dan yang terakhir yaitu penyelesaian atau ending. Dalam akhir sebuah cerita, bagian ini menjelaskan tentang nasib-nasib yang dialami tokoh setelah mengalami peristiwa konflik atau peristiwa puncak lebih tepatnya. Namun ada pula cerpen yang dalam cerita akhirnya dibiarkan menggantung tanpa adanya penyelesaian. Jenis-jenis alur terdiri dari dua bagian. Yang pertama, alur rapat. Alur rapat antara peristiwa yang satu dengan peristiwa yang lainnya organik sekali. Tidak ada satupun peristiwa yang dapat dihilangkan. Kerapatan serta kepadatan suatu jalanan peristiwa, pengembangan sebuah karya prosa atau fiksi. Selanjutnya, alur renggang. Alur renggang merupakan hubungan antar peristiwa yang tidak sepadu sehingga ada sebuah kemungkinan yang dapat dihilangkan salah satu peristiwa tanpa merusak keutuhan cerita. Alur renggang sendiri merupakan jalinan peristiwa pengembangan tokoh yang berbanding terbalik dengan alur rapat. Alur yang peristiwanya saling susul-menyusul secara lambat.